Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Kebumen Ibu Dianita Ayu Kurniasi, yang kami hormati Ketua Kombel Bapak Eko Sulistyo, yang kami hormati seluruh hadirin peserta Kombel belajar yang Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kebumen yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga di siang hari di ruang kelas 6 ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi RTL Sport Education Model oleh Bapak Tommy Adi Nugroho. Izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan Kepala SD Negeri 1 Kebumen, yang kelima sambutan Ketua Kombel, yang keenam penutup, yang ketujuh acara inti. Mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga doa. Acara yang keempat sambutan Kepala SD Negeri 1 Kebumen. Kepada Ibu Dianita Ayu Kurniasi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dengan Pak Tommy. Kami menyampaikan selamat kepada Pak Tommy yang sudah sampai di akhir kegiatan diseminasi PJOK. Semoga nanti bisa langsung diimplementasikan bersama anak-anak dan nantinya akan berdampak pada sekolah kita. Semoga acara hari ini lancar. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang meluangkan waktu untuk kita belajar bersama apa yang sudah Pak Tommy dapatkan di kegiatan diseminasi PJOK. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah atas kesempatan hari ini saya sebagai Ketua Kombel hanya memberikan singkat padat, yaitu kata motivasi untuk kita semua. Setiap usaha kecil mendekatkanmu pada mimpi besar. Semoga pada kesempatan hari ini dalam acara diseminasi RTL kita bisa menyerap ilmu untuk dunia pendidikan kita. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Demikian rangkaian acara kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dan berpartisipasi dengan semangat dalam kegiatan kelompok belajar ini. Kita akan memasuki acara inti. Kepada Bapak Tommy Adi Nugroho dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin waktunya sebentar saya ganggu untuk ngobrol bersama
yaitu Kombel kita tercinta, Kombel Simen Bisa. Ya, ada yang tanya bisa fasilitator itu kemudian tanya bisa itu apa Kak Tommy? Ya bisa itu jargon Kak. Nah, jargonnya apa? Berkarakter, inovatif, santun, andal. Dan ternyata itu yang punya Kombel itu baru ada 2 atau 3 sekolahan dari 10 sekolah itu. Itu aja menyusul namanya. Nah, untuk hari ini itu diseminasi RTL atau rencana tindak lanjut, dan saya sambil menyelam tenggelam sekalian, maksudnya dalam artian selain RTL diseminasi PKG BCOK, nanti sekalian berarti ini berbagi praktik baik ya. Nah, untuk diseminasi RTL ini yang saya angkat adalah Sport Education Model atau disingkat SEM, atau kalau bahasa Indonesianya mungkin lebih mendekati ke model pendidikan olahraga. Nah, dalam pembelajaran nanti saya harapannya tidak hanya ada Sport Education Model, mungkin ada lagi Seni Education Model atau IPA Education Model atau Science Education Model. Nah, apa itu SEM atau Sport Education Model? Maaf saya sambil duduk karena sambil operatori sendiri. Sport Education Model adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Maksudnya ini dalam konteks olahraga itu nanti pembelajarannya dibuat sedekat mungkin dengan kenyataan mereka sehari-hari. Misalnya ada turnamen sepak bola, ya pada intinya yang paling mudah itu nanti anak-anak itu bisa menyelenggarakan suatu turnamen sepak bola kecil di sekolah, maksudnya sepak bola mini lah, sepak bola mini nanti pesertanya mungkin kelas 4, 5, dan 6. Nah, untuk Sport Education Model sendiri ini saya kok mungkin belum bisa ini diterapkan di kelas bawah. Saya rasa ini hanya bisa di kelas 4, 5, dan 6 karena ini juga membutuhkan pemahaman yang sedikit agak tinggi. Kalau mungkin di kelas 1, 2, 3 mungkin mereka belum begitu paham. Kemudian tujuannya memberikan edukasi kepada peserta didik sebagai pemain dalam arti yang lengkap dan membantu perkembangan menjadi kompetitif, berpengetahuan, terliterasi, dan antusias sebagai pelaku bidang olahraga. Jadi nanti siswa itu misalkan dalam melaksanakan turnamen sepak bola, jadi tidak hanya sebagai pemain, tapi mungkin nanti bisa sebagai wartawan, bisa sebagai wasit, bisa sebagai supporter dan juga penonton. Mungkin ada juga nanti bagian anak gawang bisa. Terus kalau enggak bagian yang menyiarkan iklan-iklan itu apa? Bukan, maksudnya broadcasting, maksudnya kita membuat ya semacam itulah. Apa itu? Sehingga poster itu mungkin bisa seperti itu. Kemudian selanjutnya hal yang perlu diperhatikan dalam SEM. Yang pertama yaitu analisis aset. Dan analisis aset itu meliputi aset peserta didik. Ini memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan keterampilan motorik dan teknik olahraga tertentu. Aset ini sangat berharga karena peserta didik berperan aktif dalam pelatihan dan kompetisi. Jadi mempraktekkan suatu olahraga tertentu dan sedikit mendalaminya. Kemudian aset guru, yaitu guru bertindak sebagai fasilitator daripada instruktur langsung. Jadi mereka itu hanya membimbing. Pengen anaknya apa pengen anaknya apa dok? Misalkan kok lomba bekelan ya boleh saja, dibuat turnamen boleh saja. Nah, kemudian guru ini juga nanti tidak bekerja sendiri tapi berkolaborasi. Jadi misal saya sama Pak Eko gambar misalkan, ya bisa saja olahraga di situ lomba gambar bisa saja, tidak harus saya sendiri. Kemudian aset lingkungan dan sarana prasarana, ketersediaan lapangan bola, alat pelindung, peralatan lainnya menjadi elemen penting untuk kualitas pengalaman dan olahraga. Itu tidak hanya sarana prasarana yang
menunjang, tapi juga aset di sekolah kita itu yang jelas dana. Itu harus ada, karena kompetisi itu tetap butuh dana. Kemudian aset komunitas. Nah ini aset komunitas ini lebih ke dukungan orang tua sebenarnya. Bisa juga mencari sponsor dari misalkan kan desa itu bisa saja kalau mau. Nah, yang kedua struktur musim. Saya menjelaskan seperti musim olahraga yang mencakup periode persiapan pelaksanaan kompetisi, penutupan atau perayaan itu maksudnya misalkan nanti juaranya kelas atau kelompok mawar, misalkan ada penyerahan hadiahnya, ada penyerahan EKE walaupun sederhana, mungkin nanti hadiahnya cuma kerupuk satu bungkus tidak masalah. Yang penting ada perayaannya EKE menang ditepui atau menyanyi lagu Indonesia Raya itu bisa. Kemudian pemberian peran yang beragam kepada peserta didik. Nah, peserta didik itu tidak hanya berperan sebagai atlet, tetapi juga mungkin nanti pelatih, wasit, pengelola, penyusun strategi, dan setiap peserta didik itu menjalankan menjalankan berbagai peran itu dengan kesempatan yang berbeda-beda, ya. Bisa selain bermain, bisa juga menjadi wartawan dan lain sebagainya. Kemudian penguatan kolaborasi dan kerja tim. Nah nanti dalam hal itu mendorong kerjasama antara anggota tim. Penting bagi guru itu ini untuk memfasilitasi kegiatan yang mempererat hubungan antara siswa sehingga mereka saling mendukung dalam peran mereka. Guru harus siap membantu siswa mengelola konflik dengan cara yang konstruktif dan mendorong dialog dan solusi yang baik. Kadang itu kan dibagi dalam tim, misalkan kan tetap ada konflik, misalkan kok dalam permainan makan kerupuk aja tuh aku raiso makan kerupuk untuk dia ngomong seperti itu. Nah itu guru yang berperan untuk mengenai seperti itu misalkan. Nah kemudian penilaian dan evaluasi. Penilaian tidak harus berfokus pada performa atletnya. Misalkan kok lari itu tidak harus cepat, tapi pemahaman mereka menjadi atlet dan pemahaman menjadi panitia, menjadi wasit, menjadi hakim garis dan lain sebagainya. Itu juga harus dinilai. Jadi prosesnya tidak melulu tekniknya. Kemudian pembelajaran inklusif terintegrasi dengan kurikulum. Semua siswa memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi terlepas dari tingkat kemampuan mereka. Aktivitas harus dirancang agar inklusif dan menyesuaikan kebutuhan individu. Pastikan tidak ada satu atau dua siswa yang mendominasi permainan atau kegiatan. Jadi diratakan, tidak hanya satu dan dua itu menjadi lingkungan kelas. Kemudian memastikan bahwa pelaksanaan SEN sesuai dengan tujuan pendidikan jasmani yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Hal tersebut mencakup perkembangan keterampilan motorik, kemampuan sosial, dan pemahaman nilai-nilai olahraga. Nah, yang terakhir ini melibatkan komunitas, melibatkan orang tua atau komunitas dalam beberapa aktivitas atau acara dapat memperkuat dampak pendidikan model SEN. Hal ini juga meningkatkan dukungan sosial dan motivasi peserta didik. Peran guru dalam SEN. Yang pertama sebagai fasilitator pembelajaran dan kompetisi. Guru sebagai pembimbing yang mendukung proses belajar mandiri siswa, sekaligus membantu siswa mengorganisasi pertandingan, jadwal latihan, serta memonitor kemajuan tiap tim. Kemudian sebagai pengamat dan evaluator, mengamati perkembangan siswa baik dalam keterampilan motorik, kerjasama tim maupun pemahaman tentang permainan. Evaluasi dilakukan dengan cara menyeluruh mencakup aspek fisik, sosial, dan kognitif. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif, memastikan bahwa setiap siswa terlibat aktif dalam setiap aspek kegiatan. Yang keempat, menjamin nilai-nilai fair play. Guru menekankan pentingnya nilai-nilai sportivitas, kerjasama, kejujuran, dan saling menghargai dalam olahraga. Yang kelima, penyedia lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Memastikan bahwa lingkungan belajar tetap aman, mendukung, dan menyenangkan di mana siswa merasa nyaman untuk mencoba berkompetisi. Nah, yang kemudian untuk tindak lanjutnya ini saya rencanakan mungkin nanti pas hari 17 Agustus ataupun nanti pas gelar karya
ataupun nanti pas apa itu kalau pergantian semester itu namanya kelas meeting. Nah ini hanya sebagai contoh saja. Ini lomba olahraga tradisional memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI. Contoh setnya maksudnya. Nah tujuannya pengembangan fisik, pengembangan keterampilan fisik dan motorik, memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal, pengembangan sosial dan kerjasama tim, penanaman nilai-nilai sportivitas dan fair play, pengembangan kreativitas dan pemecahan masalah, meningkatkan rasa percaya diri dan kompetisi sehat, membangun kemandirian dan tanggung jawab, kemudian menyediakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Nah ini contohnya video yang sudah saya lakukan di PKG PJK 2024 ini kemarin di Kendal. Ini hanya sebagai contoh saja untuk gambarannya. Jadi seperti turnamen sebenarnya, mirip lah. Apa? Ya, ini ceritanya muridnya kan sebelum melaksanakan ke murid, gurunya paling tidak tahu dulu. Ya, simulasi ini ada simulasinya dulu. Ya, simulasi sebagai murid. Ada panitianya. Upacara pembukaan, laporan. Festival Olahraga Tradisional PKG Kecil Kendal tahun 2024 diikuti oleh 234 peserta dari jenjang SD, SMP, SMA. Jadi pesertanya arah berikut. 1 peserta, 2 jenjang SMP 88 peserta, 3 jenjang SMA 58 peserta. Kendal 19 Oktober tahun 2024. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan festival olahraga tradisional PKG Kabupaten Kendal hanya datang dibuka. Hadirin para panitia kita untuk
sudah selesai. Sampai di sini apakah ada pertanyaan ataupun tanggapan ataupun penguatan? Mungkin untuk ide di sekolah kita juga tidak apa-apa. Saya Pak Tony. Ya. Kalau ini kan tadinya yang di luar ada, Ya. punya sekolah, tapi bisa nggak di kegiatan lainnya? Artinya kalau di sini kan anak dilibatkan dari mulai perencanaan, gitu ya, dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai ke laporan. Yang biasanya itu banyak ke gurunya, ini lebih banyak ke anak-anak. Kalau dari judulnya sport, tapi kayaknya ini kan bisa di ATM juga dan kegiatan yang lainnya. Bisa ya berarti ya, meskipun judulnya sport, intinya kan bagaimana memberdayakan anak-anak untuk ikut mulai dari perencanaan sampai tingkat pelaporannya gitu. Mungkin ini untuk teman-teman yang lain juga, kalau besok misalnya dengan di B5-nya mau ada selebrasi yang bukan belaka yang besar, artinya misalnya mau, karena kita semester 1 kan targetnya paling banyak, bukan paling, selebrasi kita masih yang seperti kampanye apa-apa itu bisa diimplementasikan anak-anak yang benar-benar buat proposalnya sampai ke pembiayaan. Nah, proposal itu siapa tahu nanti ketika tadi kan tertarik dengan pelibatan komunitas ya, jadi kita sudah ada paguyuban kelas. Jadi proposal itu bukan dari guru yang buat, tapi dari anak-anak yang buat, itu bisa ya. Oke, teman-teman siap ya. Jadi nanti pelibatan komunitasnya kita libatkan anak-anak. Ketika menyusun proposal seperti apa, banyak orang tua lebih, wah anakku ini yang benar-benar butuh bukan dari sekolah. Makasih Pak. Ya, menjawab dari Ibu Dianita sangat bisa sekali Bu. Jadi nanti kan ini sebenarnya intinya kan mendekatkan lebih ke kehidupan mereka sehari-hari. Ya kalau lebih gampangnya itu yang paling sering dilakukan itu lomba 17-an. Nah paling tidak tuh mereka nggak kaget untuk melaksanakan, misalkan nanti jadi seksi memasukkan paku dalam botol. Jadi mereka itu tidak bingung apa yang harus dilakukan, itu sudah paham. Dan menjadi panitia apa seperti itu paling tidak mereka sedikit banyak sudah tahu. Nah untuk pelibatan orang tua juga sangat besar sekali, karena proposalnya lah itu nanti selain dari menjadi pelaksana kan, selain melaksanakan kan juga harus ada persiapan membuat proposal dan lain sebagainya. Mungkin ada dibuat itu seperti tadi poster itu untuk menarik apa intinya desa itu juga bisa, sangat bisa sekali. Nah saya harapannya itu tadi kan sudah saya bilang di awal, mungkin tidak hanya sport education model, mungkin nanti jadi gelar karya education model juga bisa. Dan kita tidak bekerja sendiri tapi berkolaborasi, jadi tidak bekerja sendiri. Mungkin ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada ya saya tutup. Cukup? Oh iya, tanya. Terima kasih Pak Tommy atas waktu yang diberikan. Pak Tommy izin tanya, untuk pemaparan materi pembelajaran inklusi yang terintegrasi kurban. Tanyanya gini Pak Tommy, izin tips untuk kita sebagai guru kelas, bagaimana Pak Tommy dalam menangani murid kita yang inklusi seperti dua murid kita dalam pembelajaran PJOK, karena mungkin sewaktu-waktu kita kalau Pak Tommy keluar atau perjalanan dinas kita sudah guli gitu. Nah mungkin berbagai tips ada. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sangat bagus sekali pertanyaannya. Karena saya kadang juga bingung menangani ya itu istilahnya kadang-kadang murid atau siswa yang berkebutuhan khusus, karena memang
sebenarnya kan kita kurang ya dalam artian diklat itu loh ya untuk menangani siswa inklusif itu kan kita kurang, sangat kurang. Kita hanya menangani siswa yang umum. Nah kalau dalam cara saya ambil yang mudahnya dalam pembelajaran PJOK maksudnya ya. Saya selesaikan dulu yang umum. Misalkan lempar tangkap. Saya selesaikan dulu. Yang 1 atau 2 inklusif itu mau biasanya kebeng-kebeng misalkan sebut saja mawar dan bunga itu. Biasanya jalan-jalan kemana-mana. Nah, ya tak jarke pulang. Tak jarke pulang. Nah setelah selesai, terus materi selesai terus anak-anak biasanya kan kita main sepak bola pasti dan lain sebagainya. Lah baru saya panggil. Biasanya sini kamu tadi main kemana itu faktanya itu bla 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 bla. Oke ambil bola. Biasa dilemparin Pak Tony. Biasanya seperti itu. Nah saya balas lempar lagi. Jadi nanti lempar tangkap sama saya tapi nggak terasa gitu loh maksudnya. Atau menendang bola. Nah, nanti pas di akhir saja, tidak pas bareng pembelajaran yang siswa yang mohon maaf untuk yang berkebutuhan khusus di akhir. Yang penting dia ikut kalau menurut saya. Dan pernah itu salah satu yang dari 2 itu yang pernah bilang, kalian tuh gimana sih kok malah olahraga? Otomatis teman-teman kan tidak terima yang normal. Lah kamu malah jalan ke sana-sana, iya wong kafe wong olahraga kok malah pelayon, apa melaku karo batul jajan. Kalian itu main lah, kamu yang main. Jadi di dunianya mereka itu malah kita yang aneh. Itu yang saya tangkap dari yang sebut saja mawar itu. Bagian dari saya mungkin bisa menjawab sedikit kegundahan dari Bapak Eko. Yang memang seperti itu. Lah mungkin nanti ada lah itu kemarin apa sih? Yang kesini itu apa yang pendatang apa? Apa pas ASBK itu? Nah, itu kan sudah ditanya keluhannya inklusi itu apa? Ya jelas kita kan fokusnya kan pada dasarnya kan umum. Kalau yang itu kan kurang, tetap kurang lah. Mungkin ada iklan-iklan lagi atau bagaimana kan kurang tahu. Dan pemerintah itu harusnya memang ada. Karena kita tidak boleh menolak juga. Kalau menolak kan harusnya mudah diarahkan saja dari SLB terdekat malah enak. Kita nggak beban. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan lagi? Atau cukup? Cukup ya? Saya tunggu 5 detik kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Ya, kalau sudah cukup, ya demikian pemaparan diseminasi RTL saya dengan materi Sport Education Model atau SEM. Ini selain berbagi praktek baik juga merupakan tugas dari PKG PJOK yang saya ikuti untuk memperoleh sertifikat dan menyelesaikan pendidikan dan latihan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.